Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan semua saudara-saudariku yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Puji Tuhan, haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, betapa kami penuh syukur di saat pagi ini. Semalaman telah berlalu, kami menikmati tidur dengan baik. Semuanya itu karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya pagi ini kami membuka hati untuk menerima firman-Mu disampaikan lewat renungan pagi. Mari Tuhan berfirman-Lah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu jangan remehkan. Markus 6 ayat 3 berbunyi demikian. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, adalah sifat manusia selalu memandang dan menilai segala sesuatu dari sisi luarnya saja. Karena itu, mereka menghormati dan menghargai sesamanya berdasarkan status sosial. Sementara orang yang tampak biasa cenderung diremehkan dan disepelekan. Hal ini juga dialami oleh Yesus, Putra Allah, yang datang dari sorga ke dunia dalam wujud sebagai manusia biasa dan menjadi saudara dari orang biasa. Ia pun dipandang rendah. Yesus dinilai tak lebih dari anak tukang kayu, suatu profesi yang tidak terpandang di mata manusia. Janganlah sekali-kali kita meremehkan atau memandang rendah orang lain yang secara kasat mata tampak sederhana dan tak punya keistimewaan apa-apa seperti yang diperbuat orang-orang Nazaret yang menghina Yesus. Nah, pada ayat kedua, yaitu Matius 6 ayat kedua, saudara, dikatakan, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakannya oleh tangannya? Nah, itulah mereka punya pertanyaan. Saudaraku, bukankah banyak orang Kristen berlaku demikian, memilih-milih pembicara saat datang beribadah? Bila yang berkhotbah hamba Tuhan terkenal dan tampak parlente, kita begitu menghormati, mengagumi, dan mengidolakannya. Tetapi ketika yang berkhotbah hamba Tuhan sederhana, kurang terkenal, ya biasa-biasa saja, dan tidak ada istimewanya menurut pemandangan kita, kita pun kurang menghargai dan menyepelekan dia. Bila yang kita cari dan kagumi adalah manusia, saudara, suatu saat kita akan kecewa. Karena manusia bisa saja menipu dan mengenakan topeng. Nah, itu dia, saudara-saudara. Manusia yang dari luar tampak hebat dan luar biasa. Belum tentu hidupnya dikenan oleh Tuhan. Samuel pun memiliki penilaian yang salah ketika diutus Tuhan untuk memilih salah satu anak Isai untuk diurapi menjadi raja. Begitu melihat Eliab yang fisiknya gagah perkasa, ia pun berpikir, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. 1 Samuel 16 ayat 6. Namun justru Daudlah anak bungsu Isai yang pekerjaannya sebagai penggembala domba dan sangat sederhana yang dipilih Tuhan menjadi raja. Karena Daud memiliki kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7b dikatakan,
Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin, saudaraku. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, ajarkanlah kami tidak hanya melihat sisi luarnya yang kelihatan indah, tetapi di dalamnya ternyata tidak begitu indah. Kami terjebak, kami tertipu. Ajarkan kami melihat sampai ke dasar-dasar dalam, sampai yang tidak kelihatan mata. Engkau ya Tuhan Yesus mempunyai kesederhanaan. Padahal Engkau adalah Allah yang rela mengosongkan diri, turun ke dalam dunia, menjadi manusia, bahkan menjadi hamba. Engkau dinilai begitu sangat-sangat rendah oleh orang-orang Nazaret. Itu sebabnya di Nazaret tidak terjadi mujizat apapun, karena mereka menolak akan Engkau ya Tuhan Yesus. Padahal Engkau adalah Allah yang maha besar, yang turun ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang sesat. Bahkan Engkau rela mati tersalib nantinya untuk menanggung upah dosa manusia, yaitu maut. Itu sebabnya ya Tuhan, celekkanlah mata setiap orang untuk memandang Engkau sebagai Allah yang luar biasa besarnya, maha kuasa, maha mulia. Tuhan Yesus, ajar kami juga menghormati Engkau dengan penghormatan yang sangat dalam. Itu sebabnya kami bangga memiliki Tuhan Yesus, Allah yang telah menang atas kuasa maut, yang telah bangkit dari kematian. Itu sebabnya biarlah sesudah kami merayakan Paskah ini, kami semakin bertambah iman kami, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya manusia bisa diselamatkan, kecuali hanya Engkau saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami senantiasa rindu bersekutu dengan Engkau, mempermuliakan nama-Mu. Bukan hanya kami, tapi segenap rumah kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Sampai berjumpa esok hari. Dan tetap semangat.